Halo para critical thinker, ketemu lagi dengan Roy. Kali ini gue akan ngebahas tentang public speaking. Kenapa kita bisa ngeblank waktu ngomong? Ngeblank itu apa sih? Ngeblank itu yang kayak barusan, bingung mau ngomongin apa. Alasannya karena 3, physical, technical, dan psikologi. Dari sisi psikologi ada yang saya singkat dengan istilah rasa kopi. Apa itu rasa kopi? Kita tonton setelah intro berikut ini. Rasa kopi dari sisi psikologikal. Ra itu adalah ragu-ragu. Pada saat kita berbicara dan kita ragu-ragu dengan materi kita dan kita merasa ada yang kurang kita yakini dalam materi kita, pasti kita akan ngalamin yang namanya ngeblank. Apabila kita merasa bahwa materi kita kayaknya ada yang salah deh, kayaknya ada yang nggak srek nih dalam hati, maka kita pasti akan ngeblank. Kenapa alasannya? Karena apabila kita tidak menyukai sesuatu, kita berusaha untuk melupakannya, kita akan berusaha untuk menghindarinya. Betul kan? Oleh karena itu, otak kita pasti akan berusaha ngeblank dan menghilangkannya pada saat kita mencoba untuk presentasi. Padahal, pada saat kita presentasi, kita harus benar-benar mempresentasikan secara keseluruhan. Kita harus penuh dengan keyakinan. Dan pada saat kita ragu-ragu, kita akan munculkan gestur ragu-ragu, kita akan ngomong secara ragu-ragu, dan otak juga akan memerintahkan untuk melupakan kata-kata yang harus kita ucapkan. Yang pertama, ra adalah karena ragu-ragu. Yang kedua, yaitu salah fokus. Pada saat kita salah fokus, maka otak kita juga nggak akan bisa nginget apa yang harus kita omongin. Salah fokus terjadi pada saat kita sedang presentasi dan melihat seseorang yang bikin kita nervous. Mungkin guru kita, mungkin itu adalah senior kita, mungkin itu adalah orang yang kita segani, mungkin itu Bapak Presiden Jokowi, mungkin itu Bapak Presiden SBY, mungkin itu mantan kita atau seseorang yang tidak kita sukai. Akhirnya pikiran kita terdistract dan fokus kita hanya memikirkan dia. Apa yang terjadi? Pasti otak kita itu ngeblank, guys. Oleh karena itu, kita harus fokus. Siapapun yang ada depan kita, apapun yang terjadi, kita harus fokus untuk memikirkan materi. Hal yang sangat biasa pada saat kita public speaking atau ngomong di depan umum itu terjadi kesalahan teknis. Ada pointernya macet, ada slide-nya mati, mikrofon yang habis baterai. Itu semua akan terjadi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, segala hal teknis harus kita perbaiki, kita harus siapkan. Kira-kira siapa yang mungkin akan kita temui. Apabila kita sudah siap, maka pada saat kita bertemu dengan mereka, mengalami kesalahan teknis, kita sudah siap. Dan fokus kita bisa kepada materi yang akan kita omongin. Oke? Yang kedua adalah salah fokus. Yang ketiga adalah kok. Kok itu adalah karena konsentrasi yang buruk. Ingat, pada saat kita presentasi, kita harus ngomong terus. Kita harus berbicara, kita harus berinteraksi. Dan konsentrasi itu adalah hal yang sangat penting pada saat kita berbicara di depan umum. Nah, konsentrasi itu bisa banget berantakan karena kita banyak pikiran. Kenapa sih salah satunya? Karena kita masih memikirkan hal-hal yang terjadi sebelum kita melakukan presentasi. Mungkin ada
kejadian di rumah, mungkin ada kejadian di perjalanan, mungkin ada kejadian sebelum kita naik backstage. Nah, semua hal dan masalah itu bisa bikin konsentrasi kita berantakan. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan dulu dan mengubah konsentrasi kita terhadap public speaking yang akan kita omongin. Maka, yang harus teman-teman lakukan adalah meditasi dulu. Be present, guys. Teman-teman pasti pernah belajar tentang meditasi, bahwa kita harus kembali ke keadaan sekarang, fokuskan kepada apa yang terjadi. Lupakan hal-hal yang mengganggu pikiran kita, lupakan sejenak, nanti kita akan bereskan setelah kita presentasi, setelah kita melakukan public speaking, setelah kita berhasil memberikan pengetahuan kepada audiens. Jadi, yang ketiga adalah konsentrasi yang buyar. Oke? Apabila teman-teman sudah berhasil konsentrasi, maka ada satu yang terakhir, yaitu P. P itu adalah pikiran yang salah. Oke, saya harus bilang hal ini, bahwa tidak ada presentasi yang sempurna. Saya tahu akan banyak pembicara yang tidak suka dengan kata-kata saya tentang presentasi tidak ada yang sempurna. Tetapi itulah kenyataannya. Hal yang wajar pada saat kita presentasi, ada aja yang namanya salah ngomong. Ada aja satu poin yang kelewat, meskipun kita sudah berlatih berkali-kali. Oleh karena itu, tekankan dalam pikiran kita bahwa presentasi itu tidak ada yang sempurna. Apabila kita berpikir bahwa presentasi kita harus sempurna 100%, maka itu akan membebani mental kita. Kita akan merasa bahwa, wah, barusan saya ngomong salah nih. Akhirnya kita memikirkan kesalahan kata-kata yang kita lakukan. Akibatnya, tentu ngeblank. Waduh, tadi saya harusnya jangan ngomong gitu. Akhirnya kita mikirin aja kata-kata yang salah itu. Akibatnya, pasti kita nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang keempat adalah pikiran yang salah. Jadi, fokuskan pada apa yang akan kita katakan selanjutnya. Saat kita melakukan kesalahan, lupakan. Kita masih bisa memperbaikinya. Di mana? Di sesi tanya jawab. Oleh karena itu, dalam setiap presentasi, sediakan waktu senggang setelah presentasi kita untuk tanya jawab, untuk bisa membenarkan apa yang mungkin salah kita lakukan. Oke? Jadi ada 4 hal dari sisi psikologi yang membuat kita ngeblank, yang disebut dengan rasa kopi. Ragu-ragu, salah fokus, konsentrasi yang buyar, dan pikiran yang salah. Ada 2 hal lagi, yaitu dari sisi teknikal dan fisikal, yang bisa bikin rekan-rekan jadi ngeblank. Apa aja? Kita tonton di video-video selanjutnya. Apabila teman-teman tertarik dengan video yang seperti ini, teman-teman akan lebih baik untuk subscribe dan berikan klik pada tombol lonceng agar teman-teman bisa belajar tentang public speaking secara gratis. Kalau teman-teman tertarik dengan kursus public speaking, teman-teman bisa klik link di bawah dan bisa ikut belajar bersama saya. Saya akan berikan teknik-teknik public speaking untuk rekan-rekan. Sampai ketemu di video selanjutnya.